pikiran kita untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, kami saat ini datang ke rumah-Mu ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami. Biarlah nama-Mu Tuhan Yesus yang ditinggikan, dipermuliakan di tempat ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, naik ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah raya BFA Sekolah Turun yang dahsyat hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba kita katakan amin. Dan bersukaria turut semua kegeleng. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik di hadapan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap waktu, Engkau Allah Immanuel. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kedahsyatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kau ajaib Tuhan. In every season, we will worship you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Besar kasih setiamu bagi kami. Di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Kau berubah, tak pernah Kau ingkari. Semua janji-Mu tergenapi. Perkenanan-Mu Tuhan atas kami begitu luar biasa berarti. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Semua rancangan-Mu tergenapi. In every season we will worship you. In every moment it's your goodness we pursue. Through the highs and every lows, you are faithful and you're true. In every season we know you are good. Yang telah terbukti sepanjang waktu. In every season we know
Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus abadi di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. In every season, every season, we will worship You. Every moment, so goodness we worship You. Through the highs and every low, but never let go You. Every season, we love You. Every season, we will worship You. Every moment, goodness we worship You. Through the highs and every low, but never let go Hallelujah! Hallelujah! Kau berbesar. Hallelujah! Kau berbesar. Dicurahkan kemenangan. Hallelujah! Hallelujah! Kau berbesar. Haleluya. Kau berkuasa. Kemuliaan dicurahkan kemenangan. Kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu. Di setiap keadaan, kesetiaan-Mu kekal. Yesus Kau baik di sepanjang waktu. Mari sembah Dia. Haleluya. Amin, amin. Amin Tuhan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Amin, amin. Kau Allah kami besar, Engkau Allah kami berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami terkagum akan indahnya kasih
karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan kemenangan. Kau berhadirat. Haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan kemenangan. Lagi katakan haleluya, haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan kemenangan. Lagi haleluya, haleluya, Kau terbesar. Haleluya, Kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan kemenangan. Kami mau hidup menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Amin Tuhan. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang. Lagi katakan, kami mau hidup. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Haleluya, kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Amin, amin. Saksikan kebaikan-Mu, di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang. Haleluya, kami mau hidup. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Amin. Saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik. Kalau kita katakan kami mau hidup, kami
Kami sangat bersyukur Bapak atas semua kasih karunia Tuhan. Ini minggu terakhir di bulan Desember 2024. Kalau kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hebat kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena hidup kami selalu layak di hadapan Tuhan, tapi itu hanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, begitu banyak di mana sudah berbuat tahun 2024. Bahkan banyak hal yang tidak kami pikirkan Tuhan sudah berikan. Yang tidak pernah kami rencanakan ternyata Tuhan sudah menata hidup kami dalam perencanaan Tuhan. Dan semuanya sungguh amat baik. Dan kami percaya Tuhan memasuki tahun yang baru, bulan yang baru 2025. Pelipat gandaan amazing grace akan kami terima kembali. Karena hanya Tuhan yang bisa lakukan itu buat kami. Kami tidak dapat itu dari kanan kiri kami. Kami juga tidak bisa dapat itu dari rekan-rekan kami, sahabat kami. Tapi kami hanya bisa dapat itu dari Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk tuntunan firman Allah pada saat ini. Karena kami tahu dimanapun kami berada, omnipresent, Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan akan selalu menyertai kami. Kemana kami melangkah, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sudah ada di depan kami. Terima kasih Bapak, kami siap menerima tuntunan firman Tuhan pada hari ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Jadi semuanya katakan amin. Persepsible, I glorify. Apa kabar? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin, tepukan untuk Tuhan, yuk. Baik, silakan dulu. Shalom. Kita bersyukur bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Kita juga bersyukur bahwa gereja kita akan terus Tuhan buat progres dan Tuhan terus buat berlimpah-limpah. Amin. Jemaat kita, rekan-rekan kita sudah banyak minta izin untuk berlibur, bahkan kembali ke keluarga ya. Kita dukung karena kita tahu bahwa setiap jemaat Tuhan yang berlibur pun tempat keluarga pasti menjadi saksi hidup. Amin. Baik dalam pembicaraanmu, baik dari teladan hidupmu, waktunya untuk membuat itu kepada keluarga supaya kita jadi teladan. Baik, kita di dalam tema tetap yang sama, yaitu Immanuel. Ya, Immanuel. 3 kali kata Immanuel yang ada tertulis baik dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru. Garis besarnya seperti ini. Di waktu perjanjian lama, Allah Immanuel itu, Roh Kudus itu, penyertaan Tuhan itu, Immanuel itu, dia bisa keluar masuk dari seseorang. Berarti tergantung perbuatan orang. Kalau dia taat kepada firman, maka Roh Kudus itu ada pada seseorang. Amin. Tapi pada saat dia melanggar, tidak taat pada firman, Roh Kudus tidak ada padanya. Itu perjanjian yang lama. Jadi orang dibenarkan karena perbuatannya. Amin. Tapi sejak zaman Abraham, di dalam Taurat iman, di dalam kitab Ibrani, bahwa Abraham itu dia tidak dibenarkan karena perbuatannya, tapi dia dibenarkan karena imannya. Maka iman yang dia sudah punya yang benar, maka perbuatannya pun mengikuti. Katakan amin. Nah, di zamannya Tuhan Yesus, Roh Kudus itu tadi, ya, Roh Kudus di perjanjian lama, di zamannya Tuhan Yesus, bahwa Roh Kudus itu juga pribadi Yesus Kristus. Maka pada saat firman Allah mengatakan, aku ada di tengah-tengahmu, aku ada di sekelilingmu, aku ada beserta dengan kamu. Dan kalimat yang pertama itu juga waktu Tuhan mengambil, memilih semua murid-muridnya. Aku ada di tengah-tengah. Maka waktu Yesus pergi pelayan kemanapun,
maka lihat murid-muridnya semuanya mengikuti dia. Amin. Dan yang ketiga, perhatikan, Allah Immanuel itu Allah yang selalu menyertai. Waktu Yesus sudah naik ke surga, disitulah permulaannya kasih karunia. Ya, artinya Allah Roh Kudus itu tadi, Yesus itu sudah terangkat ke surga, dan memang harus terangkat ke surga. Mengapa? Karena Yesus milik surga, karena Yesus punya surga, dan Yesus berasal dari surga dan akan kembali ke surga. Maka Bapak dan Ibu dan saya yang sudah di dalam Yesus, maka tempatmu juga di surga. Kita semua nanti juga akan kembali ke surga. Kita semua nanti juga akan kembali ke atas. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, maka waktu hari pencurahan Roh Kudus, Yesus mengatakan, Roh Kudus ada padamu. Perhatikan, Roh Kudus ada padamu. Dia memakai kata tunggal padamu. Maka kita ambil kesimpulan, hidup kita yang sudah kasih karunia Tuhan, maka Yesus itu ada di dalammu. Bukan lagi di tengah-tengahmu, bukan lagi keluar masuk, tapi Yesus itu sudah ada di dalam. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, Christ in me, Christ in you. Amin. Bisa dipahami ya tentang Immanuel ini. Yuk kita baca Yesaya 7 ayat 14. Efaya 1 dan 3. Baiklah, Tuhan sendiri akan memberikan tanda-tandanya kepadamu. Seorang anak laki-laki akan lahir dari seorang anak darah, dan ia akan disebut Immanuel, artinya Allah beserta kita. Katakan amin. Satu lagi, Yesaya 8 ayat 8. Yuk kita baca bersama 1 dan 3. Serta menerobos ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Perhatikan, di dalam Yesaya 8:8 ini bahwa Roh Kudus itu menembus semuanya. Immanuel itu bisa menembus kemanapun. Dia tidak bisa dihalangi kalau Immanuel itu sudah masuk kepada seseorang. Termasuk juga masalah batasan tempat ibadah. Tidak ada yang bisa menembus daripada Allah Immanuel itu. Katakan amin. Maka kita yang selalu harus siap sedia untuk menerima dari tuntunan firman Allah ini. Nah, kitab Yesaya ini sebuah kitab nubuatan, dan itu terjadi di kitab Matius pasal 1 ayat yang ke-24, itu dengan selang waktu antara 500 sampai 700 tahun. Perhatikan, Yesaya yang di kitab Yesaya ini tadi, Yesaya 7 ayat 14 ini dan Yesaya 8 ini, itu nubuatan. Jadi nubuatan itu terjadi di kitab Matius, itu memakan waktu 500 sampai 700 tahun. Amin. Tidak usah bertanya, kenapa begitu lama? Tidak usah. Nanti kita bahas di atas saja. Karena apa? Segala waktu miliknya Tuhan. Katakan amin. Segala waktunya milik Tuhan. Kalau Tuhan membuat waktu itu hanya sekitar 50 tahun baru terjadi, Bapak dan Ibu dan saya tidak ada hari ini. Amin. Kenapa sampai sekarang Tuhan belum datang? Yang pertama, karena tempat surga itu sangat luas. Tuhan mau semuanya manusia itu masuk surga. Katakan amin. Apa yang sudah dijadikan Tuhan, Tuhan itu tidak mau membuang. Maka diberikan waktu begitu lama. Ya, artinya luasnya bumi ini tidak sebanding dengan luasnya surga. Bumi ini hanya dari salah satu planet yang Tuhan buat. Tapi surga itu melebihi daripada planet yang kita duduki hari ini. Katakan amin. Nah, jadi semakin cepat berita kasih karunia ini diberitakan kepada banyak orang, dan semakin banyak orang percaya, itu juga mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua. Katakan amin. Nah, kita bisa melihat lagi setelah 5-700 tahun, maka kitab nubuatan Yesaya ini terjadi dalam kitab Matius 1 ayat 23. Yuk.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini kita menggarisbawahi kemanapun setiap orang percaya itu Yesus ada di dalammu. Kemanapun engkau pergi, penyertaan Tuhan itu ada padamu. Gak perlu takut. Bahkan kita pergi kemanapun sering lupa berdoa, betul tidak? Tapi sampai di tempat dengan selamat. Itu karena apa? Tuhan menyertai. Katakan amin. Apalagi lagi berangkat pergi jauh, jengkel, pasti tidak ada yang ingat berdoa. Dia ingatnya berdoa bisa di tengah jalan atau sudah sampai di tempat. Penyertaan Tuhan padamu dan pada saya, kalau terbatas, melihat sifat dan karakter kita, tidak bisa selamat. Amin. Maka kita sangat bersyukur kita dibenarkan Tuhan bukan karena perbuatan kita. Kalau kita dibenarkan Tuhan karena perbuatan kita, hari ini tidak ada yang selamat. Amin. Maka ingatlah perbuatan Yesus padamu. Hanya itu menjadi tujuan hidup kita, mengingat selalu perbuatan Yesus terhadap kita. Kalau kita selalu mengingat perbuatan Yesus terhadap kita, itu yang membuat kita selalu bersujud datang di hadapannya. Maka kita tarik salah satu Tuhan menyertai ini, itu dalam pribadi Yusuf. Ya, Kejadian 39 ayat 1. Yuk, kita baca bersama-sama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Siapa itu Yusuf? Yusuf itu sebenarnya keturunan orang kaya, karena Yusuf itu anaknya Yakub. Dan Yusuf itu juga lahir dari seorang perempuan, seorang ibu namanya Rahel, yang sangat dicintai oleh Yakub. Maka Rahel, dia pun bergumul untuk meminta anak kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan anak dua kepada Rahel, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ya, jadi nomor 10 sampai nomor 1 itu lahir dari istri Yakub beberapa perempuan. Perhatikan, ternyata dari 12 itu yang Tuhan angkat kehidupannya adalah Yusuf. Perhatikan di situ. Maka ini menjadi garis bawah kita. Kalau Bapak dan Ibu dan saya lebih daripada satu orang bersaudara, kalau hari ini engkau dipilih Tuhan, itulah kesuksesan hidup. Amin. Itulah keberhasilan hidup. Bukan ke materi, bukan kedudukan yang kau punya. Amin. Coba perhatikan kita bersaudara, ya, yang lebih dari satu, saya maksud. Kalau Bapak dan Ibu lebih dari satu itu tadi dipilih Tuhan, itu berarti masa depanmu seperti Yusuf ini. Katakan amin. Yusuf pun tidak bisa menawarkan diri untuk dipilih Tuhan, tidak bisa. Maka perhatikan, ya. Sehingga siapa Yusuf ini sehingga dia mengalami penurunan derajat. Tadi dia anaknya Yakub. Akhirnya perhatikan, dia menjadi seorang pribadi yang notabene jadi budak. Siapa yang menjadikan dia budak? Abang-abangnya. Waktu mereka merencanakan Yakub dimasukkan ke sumur yang kering, maka Tuhan menggelitikkan hatinya Ruben. Ruben digelitikkan Tuhan, sehingga Ruben berbelas kasihan. Kasihan adik kita. Kita angkat saja dari sumur itu dan kita jual ke pasar budak. Perhatikan, waktu dijual ke pasar budak oleh abang-abangnya ini, ternyata yang membeli itu kaum Ismail. Perhatikan, kaum Ismail. Perhatikan di situ.
sangat terhina akhirnya. Derajatnya Yusuf jadi turun, sangat jauh turun. Kalau dia menjadi budak orang Israel tidak apa-apa, tapi menjadi budak Ismail, kaum Ismail sangat jatuh. Tapi perhatikan, di pasar budak itu Tuhan celikkan lagi hati seorang perwira di Mesir, sehingga orang Mesir yang kedudukannya itu tadi tinggi, akhirnya dia membeli Yusuf dari pasar budak yang dimiliki oleh kaum Israel. Maka orang berpengaruh di Mesir inilah yang membawa Yusuf ke istana. Perhatikan, ya, di dalam hidup dan hidup saya tidak terlepas dari proses hidup. Kalau proses hidup itu diperbuat oleh orang lain, tenang, Tuhan membela. Amin. Tapi kalau proses hidup itu engkau sendiri yang membuat, kita yang harus berubah. Jangan menuntut dari orang lain, jangan meminta dari Tuhan promosi, sedangkan proses hidup itu justru datangnya dari kita. Kita yang membuat, kita yang harus berubah. Selama tidak ada perubahan itu, maka kenaikan progres itu tidak akan jadi. Itu sudah mutlak. Perhatikan, Yusuf tidak melawan. Yusuf tidak menyalahkan saudaranya. Bahkan dia dijual pasar budak pun dia tidak melawan. Dia tidak memberontak. Karena pada saat itu Yusuf bisa saja melawan, karena secara fisik Yusuf sudah dewasa. Secara fisik Yusuf sudah memberikan satu komentar kepada saudaranya, kalian sangat kejam terhadap saya. Tapi Yusuf berdiam. Perhatikan, apa sampai di situ prosesnya hidup Yusuf? Tidak. Setelah masuk ke istana, dipercaya, setelah dipercaya, dia menjatuhkan dia lagi orang terpenting, yaitu istri raja. Dia difitnah. Setelah difitnah, akhirnya dimasukin ke penjara. Setelah dimasukin ke penjara, dia jadi berkat di tempat penjara itu terhadap teman-temannya dalam penjara itu, dan semua suka terhadap Yusuf. Nah, ternyata ada orang penting istana masuk dalam penghukuman, juru minum dan juru makan. Mereka pun dipenjarakan. Waktu mereka berdua dipenjarakan, mereka mimpi, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi daripada dua orang penting. Dan akhirnya mereka datang kepada Yusuf. Yusuf pun mengartikan. Dikatakan kepada juru minum, posisimu akan dikembalikan ke istana. Juru roti, tubuhmu akan digantung dan akan dimakan burung-burung. Dan itu terjadi. Perhatikan, ada sedikit harapannya Yusuf. Disampaikan kepadanya juru minum, kalau engkau nanti dikembalikan posisimu, ingatlah aku. Tapi nyatanya apa? Juru minum tidak ingat. Dia tetap ada di penjara. Baca Alkitab, Yusuf tidak pernah memberontak. Yusuf tidak pernah menyalahkan keadaan. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tetap duduk manis. Di tempatnya apa? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukan gereja ini salah satu. Tapi hadirat Tuhan itu waktu kau tetap duduk manis. Arti duduk di manis ini, apapun yang terjadi, pembicaraan kita, mulut kita jangan sampai di luar ibadah. Amin. Amin. Karena di saat ibadah, tidak mungkin kita di tempat ibadah ini lagi ibadah ngomong kotor, itu gak mungkin. Ya. Tapi di luar ibadah, waktu kau mengalami proses hidup tadi, semua kata-kata yang tidak jadi berkat itu bisa keluar. Maka Yusuf yang berposisi tetap ibadah. Banyak orang menjatuhkan dia, tetap ibadah. Banyak orang tidak ingat dia tetap ibadah. Ibadah apa? Dia tetap menjaga hati kepada Tuhan. Katakan amin. Akhirnya lihat, Tuhan pun memberikan mimpi kepada raja, pemimpin tertinggi di Mesir. Dan raja itu tidak mengerti. Dipanggil semua ahli nujum, tidak paham. Dipanggil semua ahli mimpi, tidak paham. Dipanggil semua paranormal,
tidak paham. Akhirnya Tuhan celingkan lagi hati juru minum. Dan juru minum pun mengatakan, ada yang bisa mengartikan Yusuf. Baru di situ juru minum ingat Yusuf. Perhatikan, Allah Immanuel selalu ada sama Yusuf. Di penjara Allah ada. Lagi dijatuhkan, Allah Immanuel ada pada dia. Katakan amin. Dengan kasus itu Yusuf dibawa ke istana. Diartikan akan terjadi 7 minggu, 7 tahun masa kelaparan. Akan terjadi juga 7 tahun masa kelimpahan. Maka selama masa kelimpahan ini yang terjadi, disitulah Yusuf diberikan kuasa menjadi orang kedua di Mesir. Dialah menteri ekonomi pada saat itu, termasuk juga menteri pangan. Karena apa? Semua hasil selama 7 tahun dibuatnya, dikumpulkannya ke lumbung-lumbung. Amin. Dunia masa kelaparan, makanan hanya dari Mesir. Maka Yakub dengan semua saudaranya juga kelaparan. Mereka disuruh Tuhan berangkat ke Mesir. Mengapa? Karena Yusuf sudah ada. Perhatikan, banyak alasan Yusuf untuk membalas, tapi Yusuf tetap dalam hadirat Tuhan, tidak membalas semua saudaranya. Amin. Perhatikan di situ, Yusuf pada saat itu dibawa ke Mesir, itu sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Jadi sekitar 200 tahun setelah panggilan Abraham, maka itu terjadi. Ya, itu dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Yusuf, perhatikan di situ, tadi kita simpulkan mengalami 3 ujian besar di Mesir. Yang pertama, ujian kemurnian pribadi. Yusuf berhasil. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Perhatikan, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Itu kemurniannya Yusuf. Yang kedua, dia tidak pernah menyalahkan orang tuanya. Yang ketiga, dia tidak pernah menyalahkan abang-abangnya. Dan yang keempat, dia tidak pernah menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Dan yang kelima, dia tidak menyalahkan keadaan yang dia terima. Hebat. Jadi kalau Yusuf bisa bertahan seperti itu, karena Immanuel ada bersama dia. Katakan amin. Halo, amin. Ayo, mendekati Yusuflah. Kita sama-sama pergi mendekati Yusuf. Yang kedua, ujian besar di Mesir. Yang kedua itu apa? Ujian yang sering dialami orang muda yang jauh dari rumah, perantau. Kalau dia pergi merantau didukung orang tua tidak apa-apa, tapi dia merantau karena dijatuhkan oleh abang-abangnya. Termasuk Yakub juga akhirnya tidak setuju dengan Yusuf. Dibuang dan ada di istana, dia digoda oleh istri Potifar dan dia tidak jatuh di dalam hal perselingkuhan. Perhatikan. Yang ketiga, ujian besar di Mesir yang dihadapi oleh Yusuf, yaitu ujian kesempatan untuk membalas yang sering dialami orang yang melakukan dengan kejam, dan juga ujian menghadapi kematian. Berapa kali Yusuf terhindar dari kematian dan dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Mulai hari ini kita tutup tahun ini, apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah salahkan Tuhan. Amin. Supaya engkau murni bahwa kesalahan itu ada di pihak kita. Jadi waktu kita melakukan kesalahan, ingatlah pengampunan Tuhan padamu selalu ada. Tapi kasih karunia Tuhan tidak boleh dipermainkan, justru harus dipertanggungjawabkan lagi. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita membaca Kejadian 39 ayat 2, ayo kita baca bersama-sama. Ini yang membuat Yusuf berhasil, ya. Terus, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggal ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Amin.
Yusuf, semua penduduk orang Mesir dukung dia, dan kesempatan untuk membalas banyak, bahkan juga untuk mengkudeta raja bisa, tapi dia tidak lakukan. Amin. Padahal raja sudah memberikan kuasa padanya, hanya bedanya dia tidak punya mahkota. Raja punya mahkota, tapi seluruh kekuasaan Mesir sudah diserahkan raja kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak menyalahgunakan itu. Maka sebelum terjadi kelaparan, sebelum terjadi lagi tindak lanjut janji-janji Tuhan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, perhatikan, ternyata Tuhan sudah menyediakan fasilitas terlebih dahulu. Waktu terjadi kelaparan massal, waktu terjadi kelaparan seluruh dunia, makanan hanya ada di Mesir. Dan waktu itu lebih kurang 70 keluarga daripada Yusuf, orang tuanya, abang-abangnya, kakak-kakak iparnya, anak-anak mereka, itu lebih kurang 70, semuanya mengungsi ke Mesir. Waktu mengungsi 70 orang itu, Yusuf hanya memohon kepada raja memberikan satu tempat, dan Yusuf pun memilih yang terbaik, yaitu di tanah Goshen. Perhatikan, di tanah Goshen. Tanah Goshen ini kalau berjalan sekitar setengah jam dari Mesirnya. Dan kenapa Yusuf milih tanah Goshen? Itu ternyata ada rencana Tuhan ke depan. Waktu terjadi Mesir kena tulah, hanya di tanah Goshen yang tidak ada tulah. Halo? Amin. Jadi penyertaan Tuhan padamu dan pada saya tidak pernah takut, selalu full, sepenuhnya, tidak pernah setengah-setengah, sampai ke generasi berikutnya. Katakan amin. Katakan amin. Kita yakin percaya bahwa kita semua adalah nanti, bahwa kita semua punya generasi. Amin. Bang Oden percaya punya generasi? Bang Beni? Jangan ragu Bang Beni. Amin. Itu penyertaan Tuhan sepenuhnya. Amin. Waktu terjadi 10 tulah hanya di tanah Goshen, maka lahir, bergantilah raja yang baru. Raja yang baru, Nebukadnezar ini, dia jahat. Yusuf juga meninggal, tapi raja yang baru jahat. Dilihat perkembangan orang Israel lebih pesat dibanding dengan penduduk orang Mesir, maka terjadi rencana yang jahat. Maka semua anak-anak sulung orang Mesir dibunuh, mau dibunuh. Tuhan hanya memilih satu pribadi, Musa. Halo? Ingat, estafet rohani ini itu akan selalu Tuhan pilih. Tuhan tidak membutuhkan rombongan, Tuhan yang membutuhkan personal. Dan personal itulah di mana hari ini ada di hadapan saya. Amin. Amin. Tuhan tidak membutuhkan rombongan yang besar, Tuhan yang membutuhkan personal yang baru. Begitu banyak anak-anak sulung orang Mesir, begitu banyak anak-anak sulung orang Israel, tapi hanya Musa yang diselamatkan. Perhatikan, siapa Musa? Itu yang diselamatkan, akhirnya mengeluarkan orang Mesir lagi, orang Israel lagi dari Mesir selama beban penjajahan 450 tahun. Ya, lihat lagi di situ. Ya, penyertaan Tuhan itu jauh melampaui situasi yang dialami oleh Yusuf. Katakan amin. Perhatikan lagi, penyertaan Tuhan Allah Immanuel itu jauh melampaui situasi yang dialami oleh Yusuf. Apapun hari ini yang kau alami yang tidak baik, percayai penyertaan Tuhan padamu melampaui itu semua. Kita hanya butuh tiap hari itu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Maka di sini bukti bahwa karya Tuhan yang terjadi dalam hidup dan pekerjaannya di rumah Potifar
Penyertaan Tuhan. Amin. Penyertaan Tuhan. Memang banyak orang yang berhasil karena kerja kerasnya. Itu bagus. Itu saya dukung. Namun perlu diingat hari ini, menutup tahun ini, sebagai orang percaya, saya menekankan ini sebagai orang percaya. Orang yang bekerja keras dari bapak dan ibu juga di luar Tuhan itu banyak yang jauh lebih kerja keras. Tapi penekanan saya bukan kerja kerasnya. Memang kita kerja keras, tapi penekanan saat ini bukan kerja kerasnya, tapi penekanan orang percaya. Amin. Jauh banyak orang lebih kerja keras dari kita, Bang Benny, Bang Odin, jauh, Pak Satri, banyak. Perhatikan, engkau dan saya harus bersyukur. Notabene kita sudah punya hari ini, kau orang percaya. Amin. Nah, maka lihat, orang percaya itu jauh lebih penting bagi kita, karena hanya bagi orang percaya itu yang menyadari, yang sadar akan Allah Immanuel, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Dia hanya bisa diakui kalau dia orang percaya. Kalau orang bekerja keras tadi tidak percaya, maka pengakuan keberhasilan dia itu akan tertuju kepada kerja kerasnya. Tapi bagi orang benar, dia tetap kerja keras, tapi keberhasilan dia akan belokkan itu karena Tuhan, bukan karena kerja keras. Amin. Maka lihat, semua tempat adalah milik Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan itu berkuasa di atas semua tempat itu. Di negeri Mesir pun, bahkan di dalam keluarga Potifar pun ada karya Tuhan di dalamnya. Perhatikan, kalau Tuhan tidak mencelitkan hati Potifar, maka penyertaan Tuhan kepada Yusuf akan terganggu. Amin. Kalau Tuhan tidak bekerja kepada juru minum, dia tidak akan ingat perbuatan Yusuf. Padahal Yusuf sudah menitipkan sedikit harapan kepada juru minum, tapi juru minum lupa. Halo. Maka kalau ada harapan yang kau titipkan kepada orang lain, kepada pasangan hidupmu, kalau dia lupa, sudahlah, terima saja. Langsung kau kepada Tuhan. Tuhan, sama Tuhan aja deh saya titipkan. Kalau Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Amin tidak? Setuju tidak? Maka jangan terlalu banyak menitipkan kepada pasangan, supaya tidak terlalu banyak kecewa. Sedikit menitipkan, sedikit kecewa. Banyak menitipkan, banyak kecewa. Amin. Selalulah titipkan. Yusuf dia titipkan, dia wajar menitipkan, betul tidak? Karena juru minum sudah diberitahu arti mimpinya. Gak mungkin dong Yusuf menitipkan itu kepada juru roti, karena Yusuf sudah mengartikan posisimu tidak akan dikembalikan, kamu akan digantung. Kan gak mungkin Yusuf ngomong kepada yang digantung, titip dong. Yusuf juga sudah diberikan penjelasan oleh Immanuel itu, bahwa posisi yang dikembalikan itulah juru minum. Amin. Ngomong kanan kiri, jangan suka menitip. Ya, kalau nitip beli bakso boleh, ya. Tapi untuk menitip masa depan orang-orang yang terkasih, yang kau kasih anakmu, titip aja sama Tuhan. Amin. Titip aja sama Tuhan. Semua kita punya batasan. Penyertaan Tuhan
itu terjadi karena apa? Karena Dia adalah kasih apa adanya. Tidak ada terselubung di balik itu. Karena dasarnya Tuhan itu adalah kasih. Kasih bukan lagi salah satu sifat Allah, tapi kasih itu sudah menjadi pribadi Yesus. Amin. Jadi bukan karena jasa manusia, bukan karena kemampuan, bukan karena kepintaran manusia, tetapi berdasarkan pada pribadi Tuhan itu sendiri. Maka selalu saya katakan, kemana kau pergi bukan tanahnya yang diberkati, bukan, tapi orangnya yang diberkati. Kemana kau ditugaskan, itu bukan karena kepalamu, pemimpinmu yang memberkatimu, tapi karena Tuhan melalui pribadimu. Tuhan tidak akan memberkati tugas itu, tapi Tuhan akan memberkati pribadimu sehingga mempunyai dampak ke yang lain. Selalu ingat, saya diberkati Tuhan. Amin. Dan bila perlu, saya katakan sedikit egois pada Anda, Tuhan sebelum Bang Benny, saya dulu Tuhan. Ya, ngomong dulu Bang Benny dengan Bang Oden. Sebelum kamu Bang, saya dulu. Amin. Ya. Amin ya. Nah, itu firman. Maka lihat sekali lagi, hanya melalui anugerah Tuhan maka seseorang mendapatkan berkatnya. Setuju? Maka perhatikan dua hal pada hari ini. Cara dunia mengukur keberhasilan. Bahan? Yuk, lanjut. Bahan? Cara dunia mengukur keberhasilan. Perhatikan, lanjut. Yuk, kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Keberhasilan dunia sepenuhnya berdasarkan Anda yang memfokuskan semua waktu, energi, dan sumber daya Anda dalam mencapai gelar dan mengumpulkan prestasi dan fasilitas. Itu cara dunia mengukur keberhasilan. Bisa paham ya? Nah, lanjut. Kita baca lagi. Dunia mengukur keberhasilan berdasarkan apa yang telah Anda lakukan, apa yang telah Anda capai, dan apa yang telah Anda kumpulkan. Perhatikan, itu cara dunia mengukur keberhasilan. Apa yang kau punya Bang? Benda apa yang sudah kau punya? Seberapa banyak kau kumpulkan? Apa gelarmu? Sampai S1, S2, S3. Itu keberhasilan penilaian secara dunia. Apa itu salah? Tidak salah. Tapi titik hidupmu dan hidup saya bukan di situ. Amin ya? Kalau ini menjadi hal yang menjadi fokus hidup kita, perhatikan, maka hal-hal ini akan memunculkan persaingan di antara kita. Akan memunculkan persaingan. Kalau sudah disebut persaingan, tidak ada yang benar. Semua akan konflik. Semua akan merasa dirinya yang paling layak. Semua akan merasakan dirinya yang paling wajar. Dan itulah pola keberhasilan yang ditawarkan orang dunia. Kalau tidak, Anda akan di bawah. Ya. Lihat lagi di situ. Akhirnya memunculkan persaingan. Bahkan dalam dunia pekerjaan. Perhatikan, akan terjadi saling menjatuhkan. Akan terjadi saling menggeser. Akan terjadi saling memfitnah. Bahkan di dalam gereja. Perhatikan, gereja sekarang itu bisa dinilai berapa banyak aset yang mereka punya. Dunia akhirnya mengukur keberhasilan itu berdasarkan apa yang telah Anda lakukan, dan apa yang telah Anda capai, dan apa yang telah Anda
lakukan. Maka gereja kita, khususnya saya pribadi, jangan sampai cara berpikirnya seperti itu. Amin. Jadi kalau saya mengatakan gereja ini ada karena kasih karunia Tuhan, saya sendiri dulu yang bicara itu dengan tulus hati, karena Tuhan. Tuhan bisa pakai bapak dan ibu untuk menopang, tapi semua karena Tuhan. Mari kita pakai seperti Yusuf. Kalau dia sekarang posisinya menjadi orang kedua di Mesir, dia mengatakan semua karena Immanuel, Tuhan yang menyertainya. Dan itu jujur tulus di hadapan Yusuf. Perhatikan, ya. Ini cara Tuhan mengukur keberhasilan. Lanjut. Yuk kita baca. Tuhan mengukur keberhasilan bukan dengan apa yang Anda miliki, melainkan siapa yang Anda miliki. Amin. Perhatikan, Tuhan mengukur keberhasilan itu bukan dengan apa yang Anda miliki. Sekarang punya talenta, sekarang punya karunia, sekarang punya rumah, sekarang punya mobil, sekarang punya pekerjaan, sekarang punya posisi kedudukan. Bukan apa yang Anda miliki, tetapi melihat siapa yang Anda miliki. Kalau kita sepakat hari ini, yang kita miliki itu adalah Yesus, Immanuel, Allah itu, maka dari kacamata keberhasilan Tuhan, kita semua berhasil. Amin. Amin. Ekonomi bisa berbeda-beda, prestasi bisa berbeda-beda, kedudukan bisa berbeda-beda, tapi itu tidak akan menjadi persaingan, karena keberhasilan di dalam Tuhan bukan apa yang kau capai, bukan apa yang kau miliki, tapi siapa yang Anda miliki. Dan kita sepakat hari ini bahwa yang kita miliki itu dan kemampuan percaya yang kita punya hari ini itu apa? Karena Yesus. Amin. Lanjut. Kita baca lagi 1 dan 3. Kemampuan percaya pada apa yang telah Yesus lakukan, yang telah Yesus capai dan kumpulkan untuk Anda. Amin. Jadi yang harus kita melihat itu siapa yang Anda miliki? Yesus. Apa yang Yesus lakukan padamu, itu yang buatmu berhasil. Dan apa yang Yesus capai, termasuk salib, dan apa yang sudah Yesus kumpulkan. Jadi kita semua ini orang percaya ini, Yesuslah yang mengumpulkan, Yesuslah yang memilihmu, dan itulah keberhasilan hidup kita. Katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Maka lihat, masih ada? Lanjut, habis. Maka perhatikan, Yusuf pada saat itu hanya punya satu harapan, yaitu Allah Immanuel. Yusuf saat itu hanya punya satu harapan, yaitu Yesus. Mengapa? Karena Yusuf pada saat itu berpikir, Allah Immanuel itu, kita telah menjadi orang berhasil saat kita memiliki Yesus. Kita tidak lagi berusaha berhasil, kita adalah orang yang berhasil. Amin. Jadi jangan berusaha lagi untuk berhasil. Hari ini Bapak dan Ibu sudah berhasil. Keberhasilan dan keberhasilan saya karena Tuhan yang sudah memilih. Katakan amin. Setuju katakan amin? Kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Besar kasih setiamu bagi kami, di setiap musim Engkau menyertai. Tak pernah Engkau berubah, tak pernah Engkau ingkari. Semua janji-Mu pun tergenapi. Perkenan-Mu Tuhan atas kami,
begitu luar biasa berarti. Tak pernah engkau tinggalkan, tak pernah kau ingkari, semua rencanamu tergenapi. Every season will worship you, and every moment is goodness we pursue. Through the high and every low, you are faithful and you're true. And every season, you are every season, we will worship you. And every moment, in goodness we pursue. Yeah. To the high and every low, you are faithful and you're true. And every season you are. Lagi katakan every season. And every season we will worship you. Every moment it is good news we pursue. To the high and every low, you are faithful and you're true. And every season we know you are. Terkagum akan indahnya setiamu yang telah terbukti sepanjang waktu. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, semuanya ada karena every season, every season we worship you. Every moment good news we pursue. To the high and every low, you are faithful and you're true. And every season you, hallelujah, hallelujah, kau terbesar, hallelujah, kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan, kemenangan kau berikan, haleluya, kau terbesar, haleluya, kau berkuasa, kemuliaan dicurahkan, kemenangan kau berikan. Kami mau hidup untuk menyembahmu, kami saksikan kebaikanmu di setiap keadaan, kesetiaanmu kekal. Yesus, kau baik di sepanjang waktu. Amin. Kami mau hidup untuk menyembahmu, kami saksikan kebaikanmu di setiap keadaan, kesetiaanmu kekal. Yesus, kau baik di sepanjang waktu. Yesus, kau baik di sepanjang waktu. Yesus, kau baik di sepanjang waktu.
Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tuhan yang terbaik buat kita semuanya, Allah Immanuel, yang menyertaimu dan menyertai saya sampai hari ini. Biarlah itu menjadi pengakuan kita setiap hari dengan hati yang tulus, karena Tuhan paling suka kepada pribadi yang tulus. Izinkan supaya Tuhan itu terus memberikan hati yang tulus itu padamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat bersyukur di akhir tahun ini kami tetap bersekutu, kami tetap berbaur, bahkan kami tetap bersatu dengan Yesus, dengan tubuh dan darah Yesus yang sempurna, bahkan korban sembelihan yang sempurna. Maka hari ini, di akhir tahun ini, kami menutup tahun ini dengan Immanuel, Tuhan menyertai kami dengan tubuh dan darah Yesus. Mari semua angkat tubuh Kristus. Inilah tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik. Tubuh Yesus yang sempurna itu menjadi bagianmu dan bagian saya. Waktu kau memakannya, kau bersatu dengan tubuh Kristus. Maka tubuh yang fana ini, kemah yang fana ini, akan Tuhan gantikan menjadi tubuh yang baru, yaitu tubuh kekekalan. Kau percaya itu, dan kita percaya, maka itu terjadi padamu. Apabila Bapak Ibu percaya bersama dengan tubuh Kristus, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus yang sempurna, darah Yesus bicara kehidupan, sudah ada di dalam kita. Bahwa Immanuel itu, Yesus sendiri, sudah ada di dalammu. Itu yang membuat hidupmu dan hidup saya jadi sempurna. Dan waktu kita meminum darah Yesus, maka hidupmu dan hidup saya sempurna di dalam Yesus. Kematian sempurna, kebangkitan sempurna, bahkan kenaikan ke surga sempurna. Hanya satu yang sedang kita tunggu. Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita orang-orang percaya. Terima kasih Bapak, kami meminum dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari minum. Mari ungkapkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhanku, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Oh, terpujilah namamu, terpujilah nama Yesus. Haleluya. Kami mau hidup untuk menyembahmu. Kami saksikan kebaikanmu di setiap keadaan, kesetiaanmu kekal. Yesus, kau baik di sepanjang waktu. Kami mau hidup untuk menyembahmu. Kami saksikan kebaikanmu di setiap keadaan, kesetiaanmu kekal. Yesus, kau baik di sepanjang waktu. Lagi katakan, kami mau hidup
untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Lagi katakan amin Tuhan. Kami mau hidup untuk menyembah-Mu. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. Sekali lagi katakan kami mau hidup untuk menyembah. Kami saksikan kebaikan-Mu di setiap keadaan. Kesetiaan-Mu kekal. Yesus, Kau baik di sepanjang waktu. And every season we know You are good. And every season, Jesus, You are good. Kami sangat bersyukur atas firman Allah. Yusuf disertai, kami juga pasti disertai, karena berkat Tuhan kepada seseorang. Dan hari ini kami percaya berkat-berkat Tuhan melingkupi kami semuanya. Kami sudah berhasil, tidak lagi mengejar keberhasilan, karena kami sudah berhasil. Karena keberhasilan kami tertuju kepada keberhasilan Yesus di salib. Apa yang Yesus lakukan di salib itu karena keberhasilan kami. Dan wujudnya kami juga berhasil di dalam Yesus. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur mengakhiri tahun 2024 ini. Diberkati seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Bahkan dalam setiap liburan mereka, biarlah mereka menjadi berkat atas semua keluarga-keluarga yang mereka datangi. Kami percaya Tuhan, mereka akan menjadi teladan hidup, saksi hidup yang dimana banyak orang, keluarga melihat dan menyaksikan kehidupan jemaat Tuhan waktu seluruh keluarga kami di tempat ini pergi dan juga mengunjungi seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak, biarlah setiap perkataan mereka jadi berkat untuk setiap orang yang dijumpai. Mereka liburan berhasil, mereka pulang juga berhasil. Dan kami menyambut tahun 2025 dengan Amazing Grace. Tuhan terus akan memberikan berlimpah-limpah, lebih lagi berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kayak menabur tahun 2024 ini, Tuhan membalas semua taburan-Mu berlimpah kali ganda. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang terbaik. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.